Kisah Patih Jojo Tikjo, pemilik ilmu ajian Pancasona. Jika menyebut tentang makam gantung, maka orang akan teringat Patih Jojo Tikjo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur, yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih dikarenakan memiliki ilmu ajian Pancasona yang bisa hidup kembali ketika Patih Jojo Tikjo wafat apabila jasadnya atau mayatnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Jojo Tikjo muda dikenal suka melakukan tirakat dan lelakon dan berpuasa, sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan kesaktian yang telah dikuasai. Bahkan gurunya tidak hanya berasal dari bangsa manusia saja, melainkan juga dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Maka tak heran Jojo Tikjo bisa menguasai ajian ilmu Pancasona atau yang biasa disebut dengan ajian rawa rontek. Patih Jojo Tikjo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Jojo Tikjo yang waktu itu masih berusia 30 tahun ikut melakukan perlawanan dengan Belanda, bahkan ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Patih Jojo Tikjo menjadi orang yang paling ditakuti oleh Belanda karena kesaktiannya, ajian Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Begitu jasadnya dibuang, dia dapat hidup kembali tanpa pengetahuan dari Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda. Maka Patih Jojo Tikjo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Patih Jojo Tikjo beserta pengikutnya di wilayah Blitar, bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Patih Jojo Tikjo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Patih Jojo Tikjo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran. Siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut? Dan kemudian Adipati Blitar mengirim utusannya Telik Sandi untuk mencari tahu, dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Patih Jojo Tikjo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Patih Jojo Tikjo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak secara halus oleh Patih Jojo Tikjo. Alasannya adalah pada waktu itu Patih Jojo Tikjo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Patih Jojo Tikjo, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor kepada Adipati Blitar. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan, namun saat itu Patih di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti.
Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Patih Jojotykjo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Patih Jojotykjo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar sebagai keturunan darah biru atau Terahningrat yang pernah tinggal di keraton. Ketika Patih Jojotykjo diangkat menjadi patih, sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar, sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut, Patih Jojotykjo akhirnya membangun rumah beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggrahan Jojotykjo. Rumah yang dibangun oleh Patih Jojotykjo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, meskipun mempunyai ajian sakti Pancasona, Patih Jojotykjo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dan ajian Pancasona ini, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dengan orang yang mempunyai ajian ini dapat hidup kembali. Eyang Jojotykjo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali, tapi setiap akan dikuburkan kembali pada jasadnya. Saat jasadnya menyentuh tanah, maka akan hidup lagi dan langsung bangkit. Ujar Lasiman, usia 70 tahun, juru kunci makam di lokasi makam Jalan Melati nomor 43 Kabupaten Blitar. Beliau, Patih Jojotykjo, wafat karena ilmu Pancasonanya yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Guru beliau bernama Kiai Imam Sujono atau Eyang Jugo, yang wafat di usia 84 tahun. Karena beliau sudah tua, lanjut beliau juru kunci yaitu Pak Lasiman, supaya tidak bisa hidup lagi, maka ketika Patih Jojotykjo wafat, jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi yang dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah dan terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 kilometer dari makam Presiden Soekarno. Makam Eyang Sakti yakni Eyang Jojotykjo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh peziarah, terutama dari kalangan spiritual. Berbeda dengan peziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru ke Eyang Jojotykjo secara gaib. Tujuannya adalah untuk mendapatkan titisan ilmu ajian Pancasona. Makam Eyang Jojotykjo juga diyakini dijaga oleh 2 sosok makhluk gaib berwujud 2 binatang yang sangat besar, yakni berupa ular raksasa sebesar pohon kelapa dan seekor harimau loreng seperti sebesar anak sapi. 2 sosok gaib penjaga makam ini konon merupakan perewangan pribadi Eyang Jojotykjo semasa hidup yang berasal dari bangsa lelembut atau jin yang berwujud berupa binatang. Karena kesetiaannya kepada majikan, ketika Eyang Jojotykjo wafat, maka 2 perewangan tersebut masih setia menjaga majikannya tersebut. Itulah tadi sepenggal cerita tentang
orang leluhur ampuh Jawa yang memiliki kesaktian ajian Pancasona, yaitu Patih Jojotikjo. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah Nusantara, termasuk cerita yang Jojotikjo yang mempunyai ajian Pancasona. Semoga bisa mendekatkan kita kepada Sang Maha Kuasa agar kita selalu dalam ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, kalian boleh dislike video ini juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Di sini selaku kami pembuat konten video ini pamit untuk mengundurkan diri.